Oke, next kita akan lanjut ke pembahasan terkait gambaran diagram stakeholder convolusi tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, rangkaian encoder sudah coba kita bahas bersama. Rangkaian encoder itu akan terdiri dari gerbang SOR, lalu akan berisi nilai outputan dan juga nilai panjang konstan, dan juga yang perlu diperhatikan itu adalah flip dari output 1, output 2, lalu balik lagi output 1, output 2, dan shifting register. Sehingga jangan pada blok inputan atau eksternya, namun kalian cari keluaran dari input dan juga nilai outputnya. Seperti itu ya, seperti video sebelumnya. Jadi ditonton dulu step berikut. Nah, next di sini adalah gambarkan diagram set kode konvolusi. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah sangat paham penggambaran tabel pembantu, kalau kalian ingat di kelas itu saya minta kalian untuk menggunakan sebuah tabel pembantu itu buat apa? Buat memudahkan kalian. Jadi tabel pembantu itu apa? Jadi teman-teman kalian bisa membuat uh, tabel yang memudahkan kalian. Biasanya kita pakai pola seperti ini. Saya bantu tuliskan dulu, lalu kita jelaskan. Nah, kalau saya biasanya pakai tabel untuk sebentar, tabel sebulannya, lalu ada tabel saat ini, lalu ada tabel output. Nah, di mana nilai sebelumnya itu akan bernilai nilai setnya, nanti akan kita jelaskan seperti itu apa. Nah, nilai set ini juga dibagi menjadi X0 dan X1. Dari body set itu akan dibagi X0 dan X1 secara berurut ya. Lalu selanjutnya kita akan memiliki nilai inputan ya. Inputan. Nah, jadi empat ini untuk sebelumnya. Lalu kalian untuk saat ini akan memiliki nilai X0, X1, dan X2. Kalau kalian masih ingat kenapa nilainya 3, karena tadi kalian punya constraint atau panjang constant itu adalah 3. Jadi dimulainya X0, X1, dan X2. Lalu di sini kalian akan mengetahui nilai step selanjutnya. Di mana nilai step selanjutnya itu akan bernilai yaitu nilai X0, X1. Nah, selanjutnya outputan itu akan bernilai nilai output 1. Jangan pakai X1 ya. Tadi kan kita kebetulan pakainya U1 ya. Jadi biar beda kita pakai warna orange. Di sini berarti U1, U2. Oke, sampai sini paham. Jadi teman-teman sekalian, silahkan saya kasih penanda dulu ya, biar tidak bingung. Ini berarti nilai B. Nah, selanjutnya apa yang perlu kalian perhatikan bahwa bagaimana sih cara menentukan nilai set. Jadi, cara menentukan nilai set itu seperti ini. Kita pakai warna guys. Ini deh, kuning aja. Nah, nilai set ini akan kalian dapatkan dari dua pangkat N. Masih ingat tadi N dari mana? N itu didapatkan dari nilai K dikurang 1. Nilai K kapital ya. Jadi, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi, kalian akan punya 4 komponen set, yaitu nilainya adalah, nah karena ini tadi 2, berarti setiap set itu akan bernilai 2 bit. Kalian bisa mulai dari 0, lalu apabila 1 dimasukkan menjadi 1, 0, lalu dimasukkan nilai 0 menjadi 0, 1, lalu dimasukkan nilai 1 menjadi 1, 1. Jadi, ini adalah komponen untuk penulisan setnya. Oke, sudah paham semuanya. Oke, setelah itu kita akan lanjut. Berarti kalian akan punya nilai set dari sini. Setnya apa aja? Setnya adalah nilai 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan nilai 1, 1. Nah, apalagi yang bisa kalian identifikasi? Oh, bisa kita identifikasi bahwa nilai inputan itu tadi bernilai 1 dari persamaan 213. Jadi inputannya akan bernilai 1 aja. Nah, untuk bit itu hanya ada bit 1 dan bit 0. Sehingga inputan kalian bisa bernilai, kalau bukan 1 ya bernilai 0. Begitu di setiap stage. Seperti itu ya. Oh, jadi biar tidak bingung kita buat garis putus-putus ya.
Takutnya kalian bingung, punya alat pembantu tapi memang kurang ngerti ya semuanya. Nah, oke. Apalagi yang bisa kalian ketahui? Oh, kita bisa tahu X0 dan X1 itu berarti di sini adalah bernilai 0, 0. Dari ini ya, 0, 0. Di sini bernilai 1, 0. Di sini 1, 0. Di sini 0, 1. Di sini 0, 1. Di sini 1, 1, 1, 1, 1, 0. Sehingga untuk step saat ini itu bisa dengan cara nilai inputan ini akan berada di nilai X0. Gimana caranya? Berarti nilai inputan yang ada di sini itu akan masuk ke nilai X0. Berarti di sini masih 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, kan? Nah, setelah itu nilai X1 dan X2 apa? Nah, nilai X1 dan X2 itu bisa kalian dapatkan dari nilai X0, X1 sebelumnya dan menjadi nilai X1, X2 saat ini. Jadi langsung ditulis saja di sini 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, tidak ada yang bingung ya. Nah, selanjutnya nih sudah dikasih alat bantu. Oh, ternyata kalau kita mau mengetahui nilai step saat ini itu adalah X0 dan X1. Dari mana? Dari sini. Jadi silakan dituliskan di sini 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Salah, ini harus teliti makanya tulisan saya kurang rapi ya. Jadi nanti setelah saya tolong kalian juga bisa dibacakan. Berarti step yang pertama itu adalah step yang pertama itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke, 1, 1, dan 0, 1. Terus bagaimana cara cari nilai U1 dan U2? Nah, nilai U1 dan U2 ini tadi kalian dapatkan dari mana? Ada yang masih ingat tidak? Nah, nilai U1 ini akan didapatkan dari nilai U1, di mana U1 adalah 1, 1, 1. Sedangkan di mana U2 itu adalah dari U2 bernilai 1, 0, 1. Nah, coba kita tulis dulu, takutnya saya pilih 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi, ini akan saling di-sort. Nah, kalau U1, kalian tidak usah khawatir karena semuanya langsung di-sort. Nah, kita coba ya. 1 short 0 short 0. 1 short 0 itu 1, 1 short 0 itu 1. Jadi di sini 1 ya untuk U1. Oke. Nah, tergantung kalian mau mengerjakan U1 semua dulu atau U1, U2 dan seterusnya. Nah, untuk U2 berarti itu hanya yang di depan dan di belakang. Berarti 0 itu akan disorkan dengan nilai 0 yang ini. Jadi short, oh, mana, keliru. Tadi kan kita masih di baris pertama ya. Berarti itu hanya yang ke depan sama belakang. Berarti yang ini 1 disorkan dengan nilai 0 saja. Sehingga 1 circle itu hasilnya adalah 1. Nah, bisa kalian coba yang kedua deh. Berarti untuk U1-nya itu saling disorkan. 0, short, 0, short 0 itu 0, 0 short 0 itu 0. Nah, selanjutnya dan yang belakangnya berarti ini ya 0 short 0 itu hasilnya adalah 0. Oke. Nah, berarti saya cepatkan sedikit ya teman-teman bisa sambil coba juga. Berarti kalau satu short 1 itu 0, 0 short 0 itu 0. Terus,
Oke, saya cross check jawaban dulu ya. Karena tadi mengerjakannya langsung. Satu, setnya nolnya, mm, eh, jadi ini ya, sebentar, ini tuh beda kayak jadi seperti ini. Eh, nol, 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 satu, 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 nol, nol. Oke, sudah benar. Nah, ini kenapa? Nah, tidak sampai situ kan, karena ini hanya ada tabel pembantu kalian. Setelah membuat tabel pembantu, itu akan memudahkan kalian. Nah, bagaimana cara gambar diagram step? Nah, diagram step itu akan berisi berapa step. Kalau kalian lihat, ini kita ada 4 step ya. Di sampingnya saja ya, berarti kalian akan punya step 0, step 1, 0. Penempatannya bebas ya, terserah kalian. Jadi, bisa beda-beda tiap orang. Nah, terus kalian bisa nge-step nih, oh kalau warna ungu saya mau untuk input satu misal, oranye saya mau input 0 misal. Terus, what should we do next? Nah, kalian bisa menyesuaikan. Nah, kalau inputan kita satu nih, kita lihat dari inputan satu, berarti kita pakai ungu dulu ya. Berarti kan skema sekarang itu kita di inputan satu. Inputan satu itu berarti yang ini, lalu inputan satu itu yang ini, inputan satu yang ini, dan yang ini. Jadi dia dari step awalnya adalah 00, dia akan ke step selanjutnya itu adalah 10. Nah, step 10 itu akan menuju ke step ini dengan menuliskan nilai input dan outputnya satu-satu. Jadi untuk penulisan ini adalah input dibagi output. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk satu berikutnya itu inputannya adalah satu, step awalnya adalah 10, itu akan menuju ke 11. Jadi silakan ditulis ini adalah satu, inputannya adalah 01. Nah, selanjutnya untuk satu itu dari step sebelumnya 01 itu akan menuju ke 1. Jadi kita akan nulis di sini itu adalah 1 per 00. Selanjutnya untuk step 11 itu inputannya 1, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri itu akan dituliskan berarti 1 per 1. Lalu selanjutnya kita akan ke inputan 0. Kalau inputan 0 berarti kita pakai yang ini, dan ini. Nah, kalau 0 dari step 0 itu akan menuju ke dirinya sendiri, itu dituliskan dengan inputan 0 dengan outputan 00. Selanjutnya, untuk step 10 itu dia akan menuju ke 01 seperti ini. Jadi inputannya adalah 0, outputannya adalah 10. Lalu ini kita ada step 01. Step 01 dia akan menuju ke step 00. Kalian bisa tuliskan seperti ini, di mana inputannya adalah 0, hasilnya adalah outputnya 11. Lalu pada step 11 itu dia akan menuju ke step 01, di mana dia inputannya adalah 1 dan outputannya adalah 01. Nah, sehingga untuk poin B gambarnya adalah diagram step ini. Nah, yang biasanya keliru adalah penggambaran nilai input dibagi outputnya. Jadi, jangan sampai keliru. Nah, makanya tabel ini sangat berguna dengan asumsi kita ini sudah benar, diharapkan penggambaran diagram stepnya juga sudah benar. Nah, untuk penggambaran diagram step, cukup sekian.
Yang perlu diperhatikan adalah harus fokus dan menyesuaikan dengan tabel pembantu pembuatan diagram state kalian. Terima kasih.